Action. Oke, sahabat tani khususnya petani porang ya, selamat bertemu kembali dengan saya dari Mentari Timur Channel. Dan pada kesempatan sore kali ini ya kita sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena kita sudah bertemu dengan Pak Wajib. Nah, yang mana Pak Wajib ini sangat susah dicari ya, sangat susah karena lahannya begitu luas. Menurut kabar sekitar 26 titik. Jadi ya tadi saya mencari Pak Wajib, akhirnya kita ketemu. Syukur alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kami atau saya akan menanyakan kepada Pak Wajib tentang jenis-jenis bibit ya. Jenis-jenis bibit itu kan karena sangat berpengaruh dalam budidaya porang ya. Berhasil tidaknya suatu budidaya porang itu berawal dari bibit ya. Ini sudah saya persiapkan pertanyaannya, nanti biar Pak Wajib sendiri yang menjawab bagaimana sebenarnya untuk bibit, jenis-jenis bibit yang bagus, jenis-jenis bibit yang pas ditanam untuk daerah masing-masing. Langsung saja ya kita tanyakan kepada Pak Wajib. Selamat sore Pak Wajib ya. Ya, selamat sore Mas. Ya. Ini saya mau bertanya tentang jenis-jenis bibit, mohon nanti dijelaskan ya Pak Wajib ya. Ya, semampu kita. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan itu ini Pak Wajib. Ini tadi saya bawa catatan karena takut lupa. Jenis bibit untuk porang itu apa saja Pak Wajib ya? Yang pertama coba itu ada ini spora ya Pak? Ya, dari bunganya. Karena kalau dari bunga kita nanti kan bisa satu tangkai ini bisa 600 butir. 600 butir. Tapi untuk perawatannya terlalu rumit gitu. Berarti ini ya nanti yang diambil ini buahnya ini. Ya, ini nunggu tua dulu, nanti Ya. tuanya ini di bulan 7 sampai 8. Terus tanda-tandanya spora ini sudah tua itu gimana Pak Wajib? Ini warna yang kayak butiran ini sudah agak besar sedikit, besar. Ya. Agak mau rontok. Tapi kita tunggu untuk tanam kita nanti persiapan bibit dari ini, kita nunggu rontoknya dulu biar jatuh sendiri, tidak boleh dipetik. Oh, tidak boleh dipetik. Ya, nanti kualitas bibitnya kurang bagus. Itu biasanya warnanya apa nanti kalau sudah masak itu sudah matang itu istilahnya Pak? Ini merah. Warnanya merah tapi mengarah ke hitam Mas, ke coklat gitu. Oh, nanti terus rontok itu berarti kalau sudah rontok siap untuk siap untuk bibit. bibit. Terus ini perkiraan saja. Untuk dari spora ini bisa panen itu berapa tahun Pak? Ini kalau kita pintar-pintar mengendalikan dari spora kita tanam satu musim, berarti kita sudah bisa menghasilkan umbi ya Mas ya. Oh ya, umbi sekitar beratnya berapa on Pak? Ini bisa mencapai 8 on lah. Oh, tidak ada 1 on. Tidak ada. Ya, tapi Ya. siap untuk bibit berikutnya. Ya, berarti untuk 2 tahun sudah bisa panen berarti kemungkinan Pak kalau ditanam lagi gitu. Ini kalau kita mau tanam lagi dari ini 1 tahun kita buka mencapai umbi segitu, berarti untuk tanam berikutnya berarti bisa mencapai sekitar 2 kilo lah. Oh, 2 kilo. Terus harganya sekarang mahal ini Pak. Kalau bibitnya ini kalau sudah rontok, sudah berbentuk biji yang siap tanam itu harganya berapa Pak? Kisaran berapa? Ini dengar-dengar dari teman-teman sekitar 1.300.000 1 kilo itu. Oh, 1.300.000. Ini sangat berarti mahal ya. Ini berarti juga laku juga ini. Laku sekali. Ini tentang bibit spora ya, tentang bibit spora. Nanti untuk cara tanamnya nanti dijelaskan lebih lanjut ya Pak Wajib ya. Ini karena waktunya sedikit ya, waktunya mepet. Nanti untuk cara tanamnya itu nanti saya buatkan video selanjutnya begitu Pak Wajib ya. Maka jangan lupa subscribe ya teman-teman, nanti biar bisa mengikuti perkembangan channel saya ya, bisa mengikuti video-video saya selanjutnya tentang cara budidaya yang dari spora dan yang lain lagi. Terus selanjutnya bibit yang selanjutnya apa Pak Wajib? Ini kita ambil dari katak saja Mas, yang paling kecil. Kecil dulu ya ini. Katak ya? Ya, dari katak karena kita pemula juga. Kalau kita mau beli yang besar berarti saya harus mengeluarkan uang banyak, tapi hasilnya barangnya tidak begitu banyak untuk 1 kilonya. Jadi saya ambil yang paling kecil. Ini isi sekitar
800 1 kilo sampai 1000. Oh iya, terus estimasi hasil Pak dari kata yang kecil, super kecil itu ya, 800 itu jadi berapa on kalau sekitar segini Pak? Ini kalau kita rawat dengan bagus, dengan secara organik, pokoknya tidak mengandung kimia yang berlebih, ini umur kan bisa memanjang sampai 7 bulan ya Mas ya. Dengan Ya. katak sekecil ini bisa bertunas 3 kali. Oh, Berarti katak segini ini kita rawat dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, ini bisa menghasilkan 1,5 on sampai 2. sampai 1,5 on sampai 2 on. Ya. Terus syaratnya apa, pakai polybag atau bisa langsung ditanam di lahan itu kalau kita cenderung di lahan saja Mas. berani Pak seperti ini? Berani sekali. Oh, berani. Berani sekali. Tapi harus pandai-pandai anu ya, pandai-pandai merawatnya. Kalau untuk daerah yang, kalau di sini kan daerah tinggi Pak, sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Kalau di daerah rendah ini gimana Pak cara menanamnya? Itu mungkin sedikit saja Pak, mungkin untuk Hampir sama Mas. hampir sama. Hampir sama. Tapi bisa ya untuk dataran rendah itu? Sangat bisa, karena di dataran rendah itu dilihat dari botok batangnya lebih kokoh itu. Oh, Enggak tapi kayak pakai naungan Pak, pakai paranet? tidak sama sekali, Oh, langsung tidak, saja. langsung bisa ya. Yang penting cukup air gitu Pak. Cukup air di musim Ya. penghujan, tidak menambah kimia terlalu berlebih, itu umur bisa panjang dan hidup. Iya, oke. Terus kata selanjutnya yang agak besar gitu? Ini Ya. yang kakaknya ini berarti ini kata isi 350 sampai 400 ini. Oh, 350 sampai 400. 400. Terus ini kalau estimasi hasil langsung saja Pak. Ini Untuk kita tanam nanti bisa menghasilkan, dirawat dengan bagus, bisa menghasilkan sekitar 3 on sampai 3 on setengah. Oh, 3 on sampai 3 on. Oh ya, tadi hampir lupa Pak Wajib. Saya untuk kata ini tandanya kalau kata ini bagus itu gimana Pak? Ini kelihatan ini Mas, di bagian pacek, kalau orang Jawa paceknya ini sudah mengkerut, berarti ini sudah tidak bisa dibohong lagi, berarti kata ini sudah dorman, jatuh sendiri. Betul. Kalau dipaksa berarti di sebelah sini ada lukanya. Ada luka. Ya, berarti ini itu ada yang lukanya. sering jamur, berarti lukanya Ya, itu nanti mempengaruhi pertumbuhan, akan membentuk tunasnya nanti. Ya, oke. Kadang nggak tumbuh, bosok intinya. Terus kalau kata jenisnya cuma 2 itu, apa ada lagi Pak? Yang lebih besar masih ada? Ada. Ya? Ini saya coba kata yang isi 90 sampai 100 per kilo. Ini kata, namanya kata super ya. Kata super besar ini. Iya. Nah, terus harga sekitar berapa Pak untuk tahun ini, untuk masa-masa seperti Ya, ini? ini kan mengherankan ya Mas, untuk Ya. tahun ini dari pihak kalangan pengusaha, petani tingkat menengah, bahkan tingkat bawah pun ini sudah sangat cenderung pengen nanam orang dengan cara dari bahan apapun, tapi untuk bahan katak hari ini 1 kilonya itu sudah dihargai sekitar 200 kurang 1000, berarti 190-an Mas. 190. Berarti masih anu ya, baru ambil dari ladang, baru panen, itu harganya sudah segitu ya sekarang. Ya, itu. Oh, berarti untuk petani pemula yang menurut Pak Wajib yang paling bagus pakai ini ya, pakai yang paling aman itu ya. Ya, kalau kita sarankan untuk petani yang awal pemula, kita harus memakai dari katak yang agak menengah lah Mas. Iya. Yang kayak ini juga bagus, atau Iya. kakaknya juga ada. Ini kakaknya ya, agak besar Oh. sedikit. Jadi nanti untuk perawatannya lebih mudah. Pasti 90% pasti tumbuh itu Pak. Kita jamin, karena katak ini dorman, jadi jatuh dengan sendirinya 99 hidup Mas. 99% hidup ya, berarti aman. Aman. Nah, itu tadi ya saudara, tentang kata. Sekarang selanjutnya apa lagi Pak Wajib yang jenis bibit yang biasa ditanam? Dari umbi mini ya Mas. Umbi Ini umbi mini umbi jenisnya. mini.
Ini baru ambil tadi yang Baru ambil ini cuma contoh saja. Nanti kalau sudah mau di masa tanam kan nih warna sudah hitam, coklat itu nanti Ya. sudah. Dari umbi itu biasanya saya pernah baca di internet itu kok macam-macam ya. Ada yang isi 100 1 kilo, ada yang 1 kilo isi 10, ada yang 1 kilo isi 1. Itu gimana Pak? Yang paling bagus untuk Pak Wajib itu yang seperti apa ya? Kalau kita untuk membabarkan bibit intinya, Ya. kita pakai umbi yang mini, jadi 1 kilo. Nih, itu isinya sekitar 9 atau 10 9 atau 10 per kilo ya? per kilo itu. Berarti 9 sampai 10 berarti hampir 1 on ya, sekitar 1 on. 1 on lebih sedikit, berapa strip gitu. Jadi lebih aman, lebih murah, lebih babar gitu. Terus estimasi hasil itu perkiraan hasil kalau umbi yang bukan ini Pak, umbi yang 1 on itu menurut perkiraan Pak Wajib itu dapat berapa kilo itu 1 biji Pak? Itu kita perkirakan dengan perawatannya maksimal dari 1 on bisa menghasilkan sekitar 2,5 kilo. 1 on jadi bisa mencapai 2,5. 2, memang kurang itu. Terus jenis bibit yang lain Pak apa? Kalau ada yang umbi besar, itu umbi besar. Bentar, umbi besar yang ini. Ya, Ini besar sekali. Ini sekitar berat 8 on mungkin Pak. 6 on, 6 sampai 7 on ini, Mas. Oh, 6, 7 ya 8 kira-kira. Tapi besok kalau sudah ini kan masih baru ya. iya masih baru. Berarti nanti kalau sudah masa tanam ini agak kurus sedikit tapi padat. Warnanya coklat ke hitam-hitaman. Oh, ya. Terus untuk umbi Pak, umbi itu yang paling bagus. Kalau beli bibit sekarang itu boleh apa enggak Pak ini Pak Wajib? Kalau Kalau dari mau saya petani pemula umpama ya, Iya. terus mau nanam bulan 10, saya beli bibit umbi sekarang itu enggak boleh Pak Wajib? Apa gimana itu menurut Pak Wajib? Kalau menurut pengalaman saya untuk bulan ini untuk mencari bibit dari umbi jangan dulu lah. Jangan ya. Karena jelas-jelas umbi yang dicabut di bulan ini itu masih belum tua betul. Oh, iya, iya. Jadi rawan untuk pembusukan nanti. Berarti sekitar panen bulan berapa kalau siap untuk bibit? Itu paling cepat dari mencari bibit dari umbi pencabutan itu di bulan 6 ya Mas. Bulan 6 ya. Iya, Minimal bulan 6. Bulan 6. Berarti bulan 7, bulan 8, bulan 9 Lebih itu. bagus. Oh, lebih bagus. Tapi harganya sudah naik loh Mas di bulan itu dari umbi. Oh, harganya Umbi dari per bulannya. per bulannya. Tapi ini kalau ditanam itu sudah langsung panen ya, 1 tahun bisa panen ya Pak. Ini kalau kita hitung-hitung 1 tahun kita tancap selama 7 bulan saja, ini Ya. bisa menghasilkan 4 kilo lah paling 4 sedikit. kilo. Oh, iya. Iya. Ini katanya 1 on Mas, sudah betul. Kataknya 1 on, terus umbinya nanti bisa mencapai sekitar 4 kilo. 3 sampai 4 kilo. Ya itu. Luar biasa. Terus yang bibit yang lain Pak Wajib, saya pernah dengar yang jabutan tadi sudah itu saya bawakan yang jabutan itu keterangannya Pak Wajib seperti apa? Oh ini ada umbi jabutan juga. Ya. Kayak ini ya. Kayak ini. Kan umpama- sekarang banyak itu yang jual jabutan itu, terus yang nanam jabutan karena cari bibit sudah susah, akhirnya beli yang seperti ini. Itu menurut Pak Wajib? Karena ini kalau dibeli langsung ditanam, dia akan langsung rata dengan tanah Mas. Maksudnya Mati. layu terus mati. Betul. Tapi katanya anu Pak, kalau sudah mati itu ada umbinya gitu loh. Benar, ada umbinya, tapi kan kecil sekali. Nanti kalau petani pemula itu tidak sabar di musim kemarau diduduk, kan menghilang. Oh, menghilang. Sudah menghilang. Kan kecil sekali. terlalu Dari umbi kecil. segini, dia mengecil. Berarti ini nggak bisa tumbuh lagi itu Pak Wajib? Tidak bisa. Nggak Ini bisa langsung kalau sudah langsung berarti tidur mati. rata. Umbinya sebesar ini, setelah tidur, dia mengecil. Mungkin sebesar biji jagung. Mengecil sekali. Ya. Hmm. Terus saya pernah dengar juga ada yang jabutan jenis ekor kuda, ada yang jenis kuncup, itu katanya ya juga bisa ditanam gitu Pak Mas. Iya, kalau saya cenderung di ini Mas, boleh pakai Oh, cabutan, tapi Jabutan. ini angkupnya ini masih membungkus daun.
berarti ini masih bisa hidup, masih bisa bertunas. Oh, iya, Jadi iya. ini bisa sempurna, bisa bertunas secara maksimal nanti. Iya. Nanti kalau dipelihara dengan maksimal ini mungkin masih bisa tunas lagi gitu Pak ya. Dijamin bisa Mas, Oh, kalau jamin yang bisa. masih begini ini. Oh, ya. Oh, Pasti bisa. rata-rata kan kalau petani pemula kalau nggak ada modal biasanya cari di hutan itu kan dapatnya seperti ini Pak. Seperti ini. Ya, Bisa ya ini masih. bisa begini. Kalau yang ini masih tanda tanya ya. Hmm. Ini sebenarnya bisa, tapi untuk angka kehidupannya ini tidak 95%, mungkin hidupnya dia tidak sempurna, mungkin sampai mencapai 50 sampai 60% saja. Oh, iya. Berarti masih mending daripada yang sudah mekar tua tadi Pak ya. Ini juga boleh dipakai, tapi kehidupannya sudah menurun. Tapi kalau untuk petani skala besar, mungkin budidaya skala besar, nggak bagus ya Pak seperti ini ya. Bibit Kita cabutan itu nggak bagus. tetap dari umbi mini sama kata ya Mas. Oh, umbi mini atau kata. Ya. Makasih Pak Wajib ya, sementara itu saja jenis-jenis bibit, ada kata, ada umbi, ada bibit cabutan ya seperti itu. Ya. Nah, nanti cara tanamnya nanti lain waktu kita ketemu sama Pak Wajib lagi boleh ya? Boleh Mas. Iya, Nanti ada nanti- waktu kita oke. janjian dulu, Iya. waktunya kapan gitu kita Iya. setel ya. Ya oke, teman-teman itu saja dulu ya. Nanti untuk terkait cara budidaya, cara menanamnya nanti akan saya buatkan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.